Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Farisya Rahma, BP 2010621017, dan Marcel Deval, BP 2010621021, Siti Aulia Rasulina, BP 2010621007, Bintang Aulia Putra, BP 2010612063, Nur Hafla Fitri 2010612111. Yang terakhir yaitu Febrika Putri Zuhairi, BP 2010621031. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami tentang penegakan hukum berlalu lintas. Yang pertama yaitu definisi penegakan hukum lalu lintas. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada dasarnya, hukum harus dapat menjadi cerminan perubahan moralitas sosial. Dengan demikian, hukum di sini dapat mewujudkan 3 dari 7 hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, menegakkan hukum ini mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam artian sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemah perkata law ever count ke dalam bahasa Indonesia. Dalam penegakan penegakan hukum dalam artian luas, dan dalam pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam artian sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahwa juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya. Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintah oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencangkup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Penguasaan selanjutnya yaitu penguasa negara memiliki kewenangan untuk memaksa dan memeriksa. Dalam konsep negara sebagai organisasi hukum disebutkan bahwa hukum dalam hal ini adalah perundang-undang dibuat, dilaksanakan, dikontrol, seperti yang disampaikan John Locke dan Montesquieu. Baik perbuatan, pelaksanaan, pengontrolan hukum dijalankan oleh kekuasaan negara yang telah dibagikan dan dipisahkan. Yang kedua, undang-undang yang mengatur lalu lintas. Peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang selanjutnya disebut UU LAJ. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan beberapa peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang formal lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemerintah kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2004 tentang angkutan jalan. Yang ketiga yaitu macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. 1.
Pengendara motor tidak memiliki surat izin mengemudi atau disebut dengan SIM dan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK. Pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM dipidana dengan pidana kurang maksimal 4 bulan atau denda maksimal 1 juta. Pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkan surat ada razia dipidana dengan pidana kurang maksimal 1 bulan atau didenda dengan 250.000. Yang kedua yaitu motor yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan dikenakan sanksi 2 bulan atau denda maksimal 500.000 rupiah. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Pengendara bermotor yang kendaraannya tidak memenuhi persyaratan seperti spion, knalpot, lampu utama, lem, klakson dan lain sebagainya maksimal 1 bulan atau denda maksimal 250.000. Yang keempat yaitu pelanggaran terhadap peraturan atau rambu-rambu lalu lintas. Pengendara akan terpidana kurang lebih 2 bulan atau denda maksimal 500.000 rupiah. Yang keempat yaitu penegakan hukum lalu lintas. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tantangan lalu lintas yang mengangkut jalan didefinisikan sebagai gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang dipertunjukkan sebagai gerak pindah kendaraan orang atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut aturan lalu lintas. Prioritas mengangkut jalan-jalan lalu lintas, jalur lalu lintas yang mengendalikan arus persimpangan di dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi integritas lalu lintas yang sebagai berikut. Manusia sebagai pengguna, yang kedua kendaraan, yang ketiga jalan, dalam penerapan hukum lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu konsep sebagai berikut. Manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan menggunakan pengawasan dan pengadilan lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan melakukan antara lain kedua yaitu kegiatan perencanaan lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tindakan pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan kemampuan untuk memampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Yang ketiga yaitu kegiatan pengaturan lalu lintas. Kegiatan ini pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu, termasuk dalam pengertian penetapan kebijakan lalu lintas. Dalam ketentuan ini antara lain penegakan sirkulasi lalu lintas, penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum, larangan penggunaan jalan kaki, larangan atau perintah bagi pejalan kaki. Yang keempat yaitu kegiatan pengawasan lalu lintas. Kapasitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan
preservasi jalan atau peningkatan kapasitas jalan, wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan anggota jalan. Yang kelima yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum lalu lintas. Pemerintah merupakan pejabat negara yang bertugas melaksanakan semua urusan penyangkut kepentingan perlindungan bahkan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Pemerintah kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang tugas atau tanggung jawab pemerintah, eksekutif bertugas menjalankan tugas pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan pemerintah itu sendiri dengan undang-undang. Bukti dari kebijakan pemerintah dalam hal ini, eksekutif pemberian sumbangan dalam hal penegakan hukum, yaitu pengeluaran peraturan pemerintah terhadap undang-undang, serta yudikatif berwenang mengadili sebagai proses penegakan hukum khususnya dalam bidang lalu lintas. Upaya penegakan pemerintah terhadap masalah lalu lintas. 1. Pembangkitan kepedulian. 2. Rencana aksi prioritas. 3. Program 5 tahun untuk keselamatan jalan. Yang keenam yaitu implikasi COVID-19 terhadap kesadaran hukum lalu lintas. COVID-19 sebagai pandemi global memiliki arti penting bagi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari berbagai aspek yang terkena dampak, salah satunya adalah aspek hukum, terutama terkait kesadaran hukum lalu lintas dalam periode COVID-19. Dalam permasalahan, upayanya adalah 1. Aplikasi pemerintah COVID-19 terdapat kesadaran hukum lalu lintas. 2. Upaya yang dilakukan polisi untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum selama periode COVID-19. Pemerintah hukum sosialisasi mengkaji tentang hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara dengan respon terjadinya COVID-19 pada kesadaran peraturan lalu lintas. Kesimpulannya dapat kita simpulkan, lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan metabilitas sosial dalam masyarakat. Lalu lintasnya angkutan jalan merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergaul dengan angkutan jalan dengan macam-macam kepentingannya. Meskipun peraturan pengaturan lalu lintas dan menggunakan jalan telah ada, tetapi pada kenyataannya masih ada terjadi pelanggaran yang dilakukan akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Salah satu pelanggaran yang paling sering dijumpai yaitu berkenaan dengan kelengkapan kendaraan bermotor dan surat-surat kendaraan. Seperti yang telah diatur pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Oleh karena itu, mengapa penegakan hukum lalu lintas sangat dioptimalkan di Indonesia agar tidak lagi terjadi pelanggaran dan pidana berwenang juga bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.